Dan gue lagi mau jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia. Karena ini hari libur gue guys. Jadi gue mau menikmati waktu gue untuk bikin konten. Oke? Karena gue mau mulai konsisten untuk bikin konten di YouTube gue. Karena sayang aja kalau YouTube gue tuh stuck aja, nggak gue lanjutin. Karena perjuangannya luar biasa. Akhirnya YouTube-nya bisa sampai detik ini. Kayak gitu. Nah ini udah nyampe di pintunya. Yuk kita tanya ke Pak Security. Kita udah masuk di lobbynya guys. Mau target sih Pak, biar dia jelasin. Nah ini harga masuk ke Museum Bank Indonesia 5.000, murah kan? Nah ya. Jadi kan? Iya jadi Pak. Kemana dulu Pak? Saya ikut Bapak aja. Arah ke sana kita mulai dulu. Oh iya udah. Oke Pak. Nah. Ini nggak bawa barang bawaan? Enggak, saya enggak. Ya. Karena gue. Ini kalau bawa tas harus dijajakan. Iya saya nggak bawa tas. Iya Pak. Karena gue nggak mau sendiri aja sih ya. Gue takut. Gue minta di tour guide. Dan di sini tour guide-nya gratis. Ya. Sebelum mulai dibantu mengisi datanya Kak untuk formulir sebagai sarana komunikasi dan edukasi kebijakan Bank Indonesia. Ya. Nah, jauh sebelum itu, dulunya gedung ini merupakan sebuah bank Belanda dengan nama De Javasche Bank. Nah, De Javasche Bank itu bank Belanda tapi punya fungsi sirkulasi untuk mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda ketika itu. Nah, di sini ada 12 kamar itu dulunya digunakan untuk loket layanan kas atau kalau bahasa sekarangnya kasir. Itu. Nah, kenapa harus ada pintu? Pintu ini untuk memberikan privasi kepada nasabah De Javasche Bank saat melakukan transaksi dengan pegawai De Javasche Bank, dan pegawai De Javasche Banknya juga di sisi sebelah sana di dalamnya. Tapi model pakainya udah kayak gini Pak. Iya. Ini tahun berapa Pak mau disetuju? Kalau ini bangunan yang ini terakhir itu 1937. Dengan model pakaian yang udah kayak begini. Iya. Ya Pak. Nah, kalau mau nyoba masuk bisa ke sebelah sini. Itu Bapak duluan Pak. Nah, di sini untuk nasabahnya dan di seberang sana untuk pegawai De Javasche Banknya. Jadi saling melindungi sama satu sama lain karena sebelumnya pernah terjadi perampokan sehingga De Javasche Bank membuat peningkatan keamanan karena kan zaman dulu belum ada CCTV, belum ada teknologi seperti sekarang ini. Nah, pada akhirnya di tahun 1953 De Javasche Bank itu dinasionalisasi, diindonesianisasi, tapi dengan cara membeli keseluruhan saham dari De Javasche Bank. Setelah itu menjadi Bank Indonesia, dan tempat ini mulai tahun 2006 dijadikan museum dan baru diresmikan pada 21 Juli 2009 oleh Presiden saat itu, Pak SBY. Nah, awalnya De Javasche Bank ini menempati bekas bangunan rumah sakit namanya Bidan Hospital, itu ada di sisi utara gedung ini. Lalu mulai 1901 dibangun, selesai di 1910, lalu mulai dibangun lagi dalam 5 tahap hingga yang terakhir di 1937. Nah, sejak 1937 sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali dari gedung ini. Jadi memang sengaja dipertahankan sama seperti pada waktu masih operasional De Javasche Bank. Tadi sebelah sini kan? Iya Bapak duluan Pak. Nggak takut gelap kan? Iya makanya Bapak duluan. Ini guys, gue bareng sama tour guide. Kalau di sini kami punya ruang teater. Ruang teater ini
dipergunakan untuk rombongan. Oh, bisa disewa gitu ya, Pak? Untuk rombongan yang sudah terjadwal. Oh. Jadi kalau udah terjadwal tuh mendapatkan pemandu, nonton film kayak gitu, dan semuanya gratis. Kalau buat umum gitu, misalnya umum mau sewa buat acara pribadi atau apa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau untuk kunjungan saja bisa. Oh. Maksimal berapa orang, Pak? Minimal 20 orang, maksimal tidak dibatasi. Oh, minimal 20 ya, Pak? Iya, untuk menjadi satu grup. Nah, Museum BI sendiri ceritanya dimulai pada abad ke-16 pada masa perdagangan rempah-rempah ketika itu, di mana Sunda Kelapa menjadi salah satu bandar dagang terbesar di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara ketika itu. Dan rempah-rempah utamanya adalah cengkeh, pala, dan lada. Nah, itu yang diincar sama negara luar ya? Iya, karena memang tiga ini harganya sangat mahal di pasaran Eropa, terutama pasca jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Islam, di mana orang-orang Eropa sedikit dipersulit. Seandainya dapat rempah-rempah pun harganya sangat tinggi. Apalagi di sana juga nggak bisa nanam-nanam gini kan? Iya. Karena musim apa? Iya, makanya mereka bisa mencari langsung ke daerah sumbernya. Bahkan ada cerita Cornelis de Houtman yang orang Belanda itu mendapatkan waktu kunjungan pertamanya, dia mendapatkan hadiah 1 pot pohon lada. Kembali ke Belanda, itu mau ditukar dengan bangunan 3 lantai di kota Amsterdam. Ibaratnya sekarang ruko 3 lantai di Pik kayak gitu kan. Jadi bagaimana bisa dibayangkan sangat mahalnya ketika padahal sekarang ada. Udah. Itu satu saset cuma 1.000. Iya. Dulu udah berharga banget ya, Pak? Iya. Nah, di sini ada perahu atau kapal Jung Jawa yang digunakan oleh pedagang-pedagang Nusantara. Kenapa disebut Jung Jawa? Karena memang kapal ini yang mendominasi perdagangan di perairan Laut Jawa ketika itu, dan ukurannya sangat besar. Zaman dulu modelnya kayak gini ya, Pak? Iya, kayak di film-film. Iya, masih menggunakan layar, dan dia bisa menampung hingga 1.000 orang. Kalau dibandingkan dengan kapal-kapal orang Eropa yang seperti kapalnya Jack Sparrow di Pirates of Caribbean, itu cuma mentok 100 orang, ini bisa 1.000 orang, jadi lebih besar. Berarti zaman dulu hebat juga ya, Pak, bikin rakit-rakit perahu. Iya, dan itu di pantai utara Jawa, mulai dari Gresik hingga sampai ke Cirebon. Iya, padahal pendidikannya juga zaman dulu belum secanggih saat ini. Betul, dan ini nggak menggunakan paku, mereka menggunakan pasak, dan kayunya itu menggunakan kayu besi yang seperti kayu ulin, yang justru ketika kena air kayunya semakin kuat. Iya, betul. Sayangnya pada masa VOC sudah mulai menguasai itu, produsen kapal di Pantura di pantai utara Jawa itu sengaja dibumi hanguskan oleh VOC agar orang-orang lokal itu tidak bisa berkembang lagi dalam hal maritimnya. Oh, sengaja dibikin bodoh gitu ya? Karena pernah Jung Jawa ini digunakan oleh Kesultanan Demak saat mengusir Portugis di Malaka. Yang waktu itu digunakan oleh Pati Unus ke Malaka, tapi Portugis berhasil kabur gara-gara ukuran kapalnya kecil, jadi lebih mudah bermanuver jika dibandingkan kapal Jung Jawa yang cenderung bongsor kayak gitu. Baik, Pak. Ya, lanjut, Pak. Nah, di sini terdapat gambar-gambar para penjelajah yang pernah datang dan singgah ke Nusantara. Tapi itu. Ini asli fotonya kayak gini, Pak? Atau ini cuma sumber yang kami dapatkan seperti itu ya, kebanyakan dari lukisan. Oh. Makanya saya nyebutnya gambar bukan foto. Oh. Iya. Marco Polo, dia dari Italia, pasca dia sepulangnya dari Cina menuju kembali ke Napoli, itu dia sempat mampir ke pantai barat Sumatera. Dari kapal dia mengaku melihat unicorn. Pernah dengar apa? Iya. Dan terus di dalam catatannya itu ketika diterbitkan di Genoa bukan di Napoli. Saat sampai di Genoa, dia ditertawakan oleh sesama penjelajah. Karena sebenarnya yang dilihat oleh Marco Polo itu bukanlah unicorn, melainkan badak bercula satu. Karena Marco Polo melihatnya dari geladak kapal saja, bukan turun ke tanah. Kota Jakarta merupakan salah satu daerah dengan peninggalan-peninggalan masa lampau yang menjadi daya tarik bagi para pecinta sejarah. Jakarta juga memiliki sederet museum dengan berbagai macam barang bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat termasuk wilayah yang banyak terdapat museum.
Salah satu museum yang terdapat di kota tua adalah Museum Bank Indonesia. Desain interior Museum Bank Indonesia terbilang menarik. Museum ini juga sudah menggunakan teknologi modern sehingga memanjakan para pengunjungnya. Oh, di sini emang desainnya kayak gini ya, Pak? Iya. Kenapa harus dimasukkan dalam lemari? Biar nggak boleh ada yang pakai. Bukan, pada waktu itu terjadi wabah kolera. Oh, Jadi harus sering rajin cuci tangan karena kan menyerang saluran pencernaan kan. Dibangunkan wastafel. Habis itu datang wabah susulan, leptospirosis, gara-gara tikus. Padahal biasanya tikus sedang nongkrong di tempat ginian, makanya dimasukin ke dalam lemari biar nggak jadi tempat nongkrong. Salah satu yang membuat saya bersemangat adalah ketika saya melihat puluhan batangan emas yang begitu menyilaukan mata saya. Sinarnya langsung memancar, memberikan saya harapan untuk bisa memilikinya nanti di masa depan mungkin. Dan itu membuat saya lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Dan saya diizinkan untuk memegang salah satu emas yang memang di display atau disediakan oleh Bank Indonesia untuk dipegang oleh masyarakat, sehingga masyarakat atau pengunjung dapat merasakan seberat apa sih emas dengan 13 kilo. ini berapa kilo, Pak? 13,5. Oh, berat juga ya? Nggak bisa berat guys. Tumpukan emas tersebut merupakan replika yang memberikan gambaran tentang cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia berupa emas. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang didirikan pada tahun 1953 merupakan lembaga vital dalam kehidupan perekonomian nasional. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mendirikan Museum Bank Indonesia. Guys, jadi perjalanan gue udah selesai di Museum Bank Indonesia. Gue nerima banyak banget pengetahuan yang gue nggak tahu tentang uang. Jadi uang itu membuat saya semangat guys buat bekerja. Ini punya shop. Iya sih. Tapi ini punya Bank Indonesia juga, Pak. Iya. Iya, Pak, bilang, Pak. Itu guys. Kayaknya hujan. Dan perjalanannya kelar. Ya, makasih Pak. Iya. Satu lagi. Di atas ini itu kami menyebutnya sumur cahaya. Kenapa, Pak? Jadi kalau di luar mendung di sini jadi ikut gelap. Oh. Karena dia emang sengaja untuk memantulkan sinar matahari untuk diambil ke dalam. Okay.